Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu, yang sudah hadir di sini bersama kami. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Sehat? Alhamdulillah. Sahabat beriman dimanapun berada, kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita. Kita akan membahas satu masalah tentang kematian ya ini. Nah, Pak Ustadz, Bang J, sebenarnya kematian itu bagaimana sih sebenarnya Pak Ustadz? Karena kan yang pernah kami lihat itu ada seorang ustadz itu lagi ngisi kajian, tahu-tahu dia diem gini terus tersungkur meninggal. Lagi sholat juga ada. Lagi sholat juga ada ya, sholat kalau nggak salah subuh tuh terus tahu-tahu langsung jatuh gitu ya. Lagi sujud nggak bangun lagi. Lagi sujud nggak bangun lagi, tahu-tahu meninggal. Sebenarnya apa yang menyebabkan manusia itu kok meninggalnya tuh bermacam-macam cara Pak Ustadz itu? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sudah diceritakan bahwa semua yang bernyawa itu pasti mati. Itu sudah diceritakan dalam Quran. Nah, cuma cara kematian manusia, khususnya ya manusia, itu memang bisa berbeda-beda. Ada yang lagi sholat, ada yang lagi baca Quran, ada yang lagi sujud, ada yang lagi nyanyi-nyanyi, ada joget-joget atau jatuh Pak Ustadz ya, mati. Kemudian ada yang sakit, ada yang tabrakan, macam-macam. Nah, yang harus kita ketahui bahwa semua yang bernyawa pasti mati itu, khususnya bagi manusia, itu harus dihubungkan dengan Allah. Itu tidak berbuat zalim pada hambanya, itu harus dikunci dengan itu dulu. Karena kadang-kadang orang itu kalau orang itu membicarakan orang yang mati atau meninggal itu bilang, oh itu sudah takdirnya, sudah betul, karena memang waktu itu meninggal gitu Pak Ustadz. Ya, tapi pada waktu orang itu meninggal, ada orang yang ngomongnya, orang muslim khususnya, ngomongnya itu sudah, itu dari Allah, itu keinginan Allah. Seperti itu. Kalau dari Allah itu yang dia maksud adalah keinginan Allah, itu salah. Oh, tidak tepat seperti itu. Tidak tepat. Karena orang yang selama ini Allah inginkan meninggalnya itu, yang harus kita ketahui itu, yaitu para nabi dan rasul. Itu harus diketahui. Kalau manusia, dia akan menggiring kematiannya sendiri. Jadi kematian manusia itu tanpa disadari dia yang membuat sendiri gitu? Iya, dia akan membuat sendiri. Bisa dianalogikan Ustadz, kalau kecelakaan orang mati itu takdir, tapi sebabnya dia ugal-ugalan, dia apa, itu seperti itu mungkin? Iya. Jadi umpamanya pada saat dia tabrakan mati, itu takdir sudah betul. Tetapi sebelumnya orang tersebut nggak sadar kalau umpamanya dia ugal-ugalan. Kalau umpamanya dia kalau dinasehatin orang tuanya itu susah sekali, bangel, marah, seperti kayak itu. Atau dia merasa bahwa dirinya itu yang paling kuat. Seperti itu. Banyak hal yang kesembronoan manusia itu yang menjadikan nanti menuju arah kematian. Maaf Pak Ustadz, itu kalau mengenai ketabrakan ya, seperti Bang J ceritakan itu, ada kasus orang yang lagi nunggu di halte, ini kecelakaan malah ketabrak dan mati ya? Sama saja, itu cara Allah memberitahukan kepada kita aja. Jadi kematian seseorang itu sebenarnya petunjuk bagi orang di sekitarnya. Yang hidup. Yang hidup, itu pelajaran. Memang kenapa kita itu tidak pernah tahu, kita hanya cuma tahu bahwa pelajaran-pelajaran itu Allah berikan agar orang itu tambah sujud kepada Allah sebenarnya.
Jadi kayak umpamanya orang meninggal karena sakit kanker umpamanya. Mohon maaf nih yang meninggalnya sakit kanker, kalau saat ini di kuburan mendengar loh ya. Nah, kenapa seperti itu? Itu tergantung. Jadi wa ma sabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, ini benar-benar terjawab sebenarnya. Jadi apa saja musibah yang kau terima, dari musibah yang sakit maupun sampai meninggalnya, itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Jadi Allah itu sudah menceritakan dalam Quran. Jadi sebagai seorang muslim, kita itu harus patuh kepada perintah Allah, atau ini kan tauhid sebenarnya. Jadi peringatan Allah yang berhubungan dengan tauhid seorang muslim. Jadi harus disadari. Nah, bagaimana kalau kita itu mengupas, kalau memang musibah itu dari diri kita, berarti dari dosa yang dimunculkan oleh Allah Ta'ala. Dosa karena perbuatan sendiri. Dosa karena perbuatan sendiri. Dan kalau sampai meninggal, umurnya muda, dilihat oleh Allah Ta'ala, ini orang kayaknya nggak manfaat. Jadi dengan orang tua begini, kemudian dilihat, kemudian nggak manfaat, apalagi orang tuanya sering, udah anaknya nakal, nanti malah ngomongnya, nanti kalau kamu tabrakan, nanti kalau kamu, nah ini nyumpahin. Akhirnya benerlah, sumpah orang tua itu diridhoi oleh Allah Ta'ala, sehingga anaknya tabrakan. Kalau mamanya orang juga gitu, tahu mamanya suaminya itu lagi sakit, ada dia tuh nyeletuk, malah sakit terus, nanti enakan sakit terus, dia nyeletuk ringan. Paling nanti dia sakit sembuh, bisa-bisa aku duluan nih yang mati. Nah, celetukan itu bisa menjadi sumpah di hadapan Allah Ta'ala. Jadi kenyataan juga tuh. Itu bisa menjadi kenyataan, karena memang orang-orang rata-rata dia itu tidak sadar apa yang diomongkan. Padahal menurut hadis diceritakan bahwa omongan orang muslim itu adalah doa. Makanya kalau kita bicara hati-hati. Kenapa kita disuruh bicara itu yang baik? Karena bicaranya kita orang muslim itu doa, bisa dikabulkan. Nah, bagi kita yang muslim kadang-kadang nggak ngerti, nggak pernah dijelaskan ngomong itu yang baik, hati-hati, bicara dengan anak itu hati-hati. Sebagian saudara-saudara kita kalau anaknya nakal itu malah diomongin, aduh anakku yang soleh, mbok jangan seperti itu gitu. Boleh itu menjadi doa, karena dia takut, aduh anakku begini aja, nanti kalau kamu gede mau jadi apa? Malah tanya. Jadi beneran nanti. Ya kan malah tanya, lah kan bingung akhirnya. Akhirnya besok anaknya juga bingung. Akhirnya nggak tahu mau jadi apa, nganggur lah anaknya. Ya. Nah, di sini sebenarnya kematian itu banyak hikmahnya dari seorang yang meninggal. Jadi hikmahnya itu di lingkungan. Jadi harus belajar, dilihat bagaimana meninggalnya, apa yang diketahui dari meninggalnya. Umpamanya ini meninggal nih, umpamanya ini meninggal pas anak-anaknya nggak ada di situ. Nah, ini sebenarnya kelihatan bahwa anak-anaknya tidak begitu perhatian. Ini meninggal pas anaknya di situ. Apakah ini menjadi rahmat bagi anak tersebut? Ya belum tentu. Biasanya ada hubungan sesuatu antara anak itu dengan yang meninggal. Hubungannya apa? Kalau orang itu selalu mikirnya, wah anak itu punya anak, belum tentu juga. Bisa aja memang anak itu punya hubungan tertentu dengan orang tuanya yang meninggal. Hubungannya apa? Bisa aja anak itu memang dekat beneran dengan orang tua, atau anak itu sebenarnya gendol dengan orang tua. Gendol itu apa namanya? Ngikut sama orang tua yang tidak bisa lepas. Itu menjadi tanda sebenarnya. Nah, bagi kita-kita yang muslim nggak paham. Nah, tanda itulah cara Allah mengingatkan. Orang tuanya meninggal pas dia itu pergi ke luar kota. Pas saja dia pergi baru orang tuanya meninggal. Berarti ini memang ada tanda anaknya yang seperti itu memang tidak terlalu diharapkan sebenarnya. Banyak hal yang seperti itu, dan itu tidak bisa dimain-mainkan. Jadi kalau merenung itu nanti akan ketemu. Oh iya ya benar ya. Nah, disinilah hikmah-hikmah yang harus kita pelajari. Memang satu di sisi Allah mentakdirkan sesuatu, sisi lain
kita harus belajar. Contoh mamanya, orang matinya tabrakan, ya kita harus belajar jangan ngawur di jalan raya. Itu kan pelajarannya seperti itu. Itu dari sisi ketaatan berlalu lintas. Yang lain, ya itu tadi sudah enak-enakan, bagus, rodanya meletus lah, nabrak, meninggal, kan macam-macam seperti itu. Padahal sudah dilihat itu aman-aman semuanya. Ustadz, ini ada ini Ustadz, maaf Ustadz, ada pecinta Ustadz Dani Official Channel juga pas bertanya tentang kematian Ustadz. Ada saudaranya meninggal saat melahirkan Ustadz. Itu apa atau salah apa yang menyebabkan hal itu? Apakah juga dinyatakan mati syahid, Ustadz? Kalau yang saya ketahui dari yang meninggal melahirkan itu di zamannya Rasul, memang di situ memang diceritakan oleh malaikat Jibril itu orang itu yang meninggal itu meninggalnya syahid. Orang itu zaman Rasul, Pak. Zaman Rasul. Nah, kalau zaman setelah Rasul, wallahu a'lam. Bedanya apa Ustadz? Bedanya? Itu jelas beda. Kalau sekarang yang saya amati mamanya orang itu melahirkan, ya itu bisa aja dulu si ibunya dulu satu mamanya dia itu dengan dirinya itu merasa bahwa dirinya itu tidak diharapkan oleh orang tuanya. Oh, merasa tidak diharapkan. Merasa tidak diharapkan oleh orang tuanya. Dulunya tuh. Dulunya sejak remaja merasa dia itu merasa pikiran itu orang tua saya kok begini-begini, saya dia seperti saya tidak diharapkan dengan ayah atau ibu saya. Yang berikutnya bisa aja memang dia tidak menginginkan adanya anak. Oh, jadi dia tidak menginginkan adanya anak. Nah, kalau dia sudah bersumpah seperti itu, ya nanti Allah melihat. Kalau memang dia tidak menginginkan anaknya lahir, dia bisa meninggal. Diganti dengan anaknya. Itu sebenarnya hikmah. Jadi kalau itu dibilang syahid, ya nggak berani saya bilang itu syahid. Kebanyakan seperti itu. Jadi, atau dia marah sama ibunya, ya seperti itu marahnya, istilahnya itu membeda-bedakan sehingga gini akhirnya dia sendiri punya pikiran bahwa memang kayaknya saya tidak berguna deh gitu. Dan itu menjadi dalam. Nah, di titik itulah Allah mulai menulis sumpahnya dia sendiri. Jadi makanya istilahnya itu omongannya orang muslim itu doa itu memang harus kita perhatikan siapapun. Jadi kayak banyak memang. Jadi ini memang kan sebenarnya rahasia yang dari dulu belum pernah terungkap ya Pak Ustadz. Sementara kan kalau orang mati itu dikatakan sudah ajalnya sudah sampai di situ karena sudah ditulis di Lauhul Mahfuz kan itu. Hikmah dari kematian itu kita belum tahu. Belum tahu karena kan menjadi satu rahasia. Tapi Pak Ustadz bisa mengungkap itu dan terus terang saya mengalami itu Pak Ustadz itu yang itu bisa aja nanti saya duluan meninggal itu saya mendengar itu kalau saya. Dari siapa? Dari ibu saya Pak Ustadz. Dengar kamu? Dengar. Pas waktu apa? Pas waktu ngobrol-ngobrol aja. Gimana? Mama itu bilang, wah papamu tuh kayaknya umurnya sih panjang. Mama ini yang bisa duluan Mama. Itu Pak Ustadz. Kok bisa jadi begitu ya Pak Ustadz itu? Itu bener, maaf ya Pak Ustadz. Aduh maaf ya Mama. Apakah benar itu termakan oleh omongannya sendiri? Iya, itu salah satunya itu. Nah biasanya kalau orang itu biasanya itu lupa kalau habis ngomong begitu salah itu biasanya tidak mau mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Itu menjadi catatan. Makanya sebenarnya setiap detiknya dicatat oleh Allah Ta'ala itu apa saja, dari mulai perilaku, dari mulai cara berpikir, dari mulai bicara, semuanya itu dicatat per detiknya. Sehingga pada saat seorang muslim atau pada saat itu mamanya mamahmu ngomong begitu nggak cuma sekali, nah itu dicatat seperti itu. Nah di titik itulah semuanya akan tergabung sehingga menjadikan menuju ke arah area kematiannya
beliau. Jadi siapapun orang juga harus hati-hati. Makanya kalau di kematian itu, saya kasih contoh yang agak lebih ringan. Orang yang dia ketakutannya berlebih, padahal dibilang jangan takut, takutlah hanya pada Allah, tapi dia takut. Nah, nanti dia skizofrenia, unsurnya itu was-was, takut, bangun tidur selalu takut seperti itu. Nah, itu mirip karena apa? Karena proses psikologis orang tersebut. Tetapi kalau sudah mulai main-main dengan kematian, bicara-bicaranya itu sudah dekat-dekat daerah situ, tidak boleh. Tidak boleh sebagai seorang muslim, karena hidup seseorang itu karunia dari Allah, harus diisi dengan perbuatan-perbuatan baik yang diajarkan oleh Rasul Muhammad SAW. Baik itu nanti yang diajarkan dalam Quran dalam bentuk kita fahami, ataupun yang menjadi sunnah Rasulullah. Jadi kita harus menjalankan apa kebaikan, baik aja. Ustaz, tadi yang Pak Tung ceritakan bahwa mamanya berkata demikian, saya berpikir banyak nih teman-teman kita, saudara-saudara kita pernah melakukan perkataan demikian, Ustaz. Apa yang harus dia lakukan? Mohon ampun ya, Ustaz. Ya mohon ampun, kalau itu wujudnya sumpah ya dibayar dengan kafarat. Ya kalau itu tidak begitu merupakan sumpah, ya mohon ampunlah pada Allah Ta'ala. Karena memang itu mudah-mudahan kalau mohon ampun kan tidak menjadi catatan di hadapan Allah. Makanya seperti momennya kita nih, saya diizinkan oleh Allah Ta'ala itu dakwah. Pada saat dakwah itu memang harus hati-hati. Harus hati-hati bahwa pada saat dakwah itu tetap dinilai oleh Allah Ta'ala melalui dua malaikat, Raqib atau Atid yang kita percayai. Raqib yang ada di mencatat kebaikan, Atid yang mencatat keburukan manusia. Nah, di situ setiap kali kita itu berucap, setiap kali kita itu menerangkan sesuatu, itu harus benar-benar kita pahami. Gitu. Apalagi kalau kita menerangkan sesuatu ilmu, kita sudah mengerjakan belum, karena itu terkait semua, Ji. Sehingga nanti akan tercatat, oh ini baik di hadapan Allah Ta'ala. Makanya hati-hati berbicara, hati-hati mengerjakan sesuatu yang tidak baik. Bicara tidak baik pun, nih barusan saya cerita, Tung aja sudah cerita bahwa saya mendengar sendiri mama saya ngomong seperti itu. Nah, disinilah kita harus pahami, hati-hati dengan sumpah. Walaupun tidak bersumpah secara letterlek bahwa saya bersumpah demi Allah, enggak. Tetapi kalau dia itu bersumpah tentang sesuatu, itu kalimat itu sudah jelas bahwa kalimat yang diucapkan itu kalimat sumpah. Pak Ustadz, apakah proses kematian seseorang itu nanti bisa diketahui di akhiratnya seperti apa gitu, Pak Ustadz? Ya banyak hal ya. Jadi kalau mamanya yang kita sering bicarakan sakit, orang yang sakit itu insya Allah pasti ada dosa. Itu kuncinya nomor satu, pegang itu. Tapi orang yang tidak pernah sakit sampai meninggalnya, belum tentu dia tidak punya dosa. Itu bagaimana itu cara kalau saya amati orang-orang, seperti itu, khususnya yang muslim. Orang muslim, dia sholatnya itu amburadul, tapi perbuatan dia itu baik, tidak emosional. Itu bisa sampai meninggalnya itu dia hanya sakit pada saat mau meninggal aja. Itu yang namanya husnul khotimah itu belum tentu. Karena sholatnya amburadul. Oh iya. Tapi dia sehari-hari baik, tidak emosional, tidak ini. Dia nggak kelihatan sakit, tapi pada waktu mau meninggal sakit, mati. Nah, ada orang yang dia sholatnya mulai tertib. Nah, pada saat dia mulai tertib sholat, dia mulai sakit. Nah, di situ bisa menjadi jawaban bahwa disitulah Allah menegur bahwa dia itu imannya naik, tapi dosanya juga masih besar. Diingatkan oleh Allah Ta'ala untuk tobat di titik dosa-dosanya yang dia sering kerjakan. Selain dia mengerjakan ibadah, dia juga harus mengerjakan mohon ampunan.
berarti sakitnya orang yang anggaplah imannya itu cukup kuat di hadapan Allah beda dengan sakitnya orang-orang yang imannya tidak terlalu kuat. Iya, beda. Gimana caranya tahu itu? Jadi memang ini sebenarnya menurut saya ini ilmu Allah. Ini rahasia ini Pak Ustadz. Jadi ini ilmu Allah yang saya mencoba mengamati. Kenapa ini ada orang nih nggak sakit? Dia nggak sakit, tapi saya amati ibadahnya itu kurang bagus ya. Tapi saya amati, memang dia nggak emosional, biasa aja, standar aja. Dimarahin ya biasa, nggak ini, dimaki ya biasa gitu. Dia stabil di situ aja. Itu memang nggak sakit. Serius, orang-orang seperti nggak, termasuk orang-orang yang non Muslim. Kalau dia memang nggak emosional, nggak sakit kok. Insya Allah nggak sakit. Nah, di titik itulah kita belajar. Kenapa? Memang sakit itu rata-rata diawali dari emosi, kaku, egois, suuzon, dan sebagainya itu. Dan teman-temannya itu. Nah, orang yang stabil, dia nggak terlalu suuzon, ya dia jarang pusing. Dia jarang pusing. Dia yang tidak emosional, ya dia biasa aja tubuhnya, tensinya ya normal-normal aja. Coba kalau mamanya dia penakut, khawatir tinggi, oh itu tensinya rendah nanti. Oh. Jadi sebenarnya perilaku manusia itu menyetir organ di tubuhnya dia. Makanya di situ diperlihatkan bahwa nanti orang itu meninggalnya mau apa itu sudah diperlihatkan oleh Allah Ta'ala sejak dini. Kalau dia berani melawan orang tua, dikasih tahu, dinasehatin, melawan, padahal dinasehatin untuk masa depan dia melawan, nggak mau tahu, tabrakan mati. Kenapa? Karena dia nggak mau denger nasihat untuk masa depannya dia. Nah, udah mati aja. Jadi dianggap ini tidak manfaat oleh Allah. Itu dianggap tidak manfaat oleh Allah Ta'ala. Saya teringat ketika tempo hari saya bertanya sama Pak Ustadz nih, Pak. Saya tanya tentang mama, mohon maaf ini ya, boleh nggak saya ceritakan? Mama udah nggak ada loh, mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat saya. Saya tanya Pak Ustadz, mama itu tak pernah sakit, saya tanya gitu. Pak Ustadz bilang, wah bisa aja nanti mamamu sakit langsung menuju kepada ajalnya. Oh iya, iya. Ya Pak Ustadz ya, padahal kan kalau saya nih sebagai seorang anak, waktu itu masih sehat ya? Iya, masih sehat Pak Ustadz. Kalau saya melihat sebagai seorang anak, mama itu kan, mohon maaf ini Pak Ustadz, sholatnya kan tekun sekali Pak Ustadz. Sholatnya tekun sekali, Masya Allah. Saya, mama ini, maaf sampai akhir beliau di rumah sakit sudah tidak sadar pun itu, masih pingin minta sholat maghrib. Saya walau-walam itu Pak Ustadz, saya tidak tahu. Nah itu bagaimana bisa terjadi seperti itu Pak Ustadz, yang kelihatan sholatnya beliau itu tekun, tapi kok di akhir hayatnya seperti yang Pak Ustadz sampaikan malah benar terjadi gitu. Iya, jadi sebenarnya itu rahasia Allah. Cuma begini, saya hanya berpikir begini. Memang kan pengalaman ya, pengalaman yang sering saya amati dari pasien itu kan kelihatan. Jadi kalau kelihatan sejak muda sampai umur 60 itu dia nggak pernah sakit. Tapi dilihat sehari-hari, sholatnya tekun, oke. Tapi dilihatnya apa? Berani ndak melawan suami kalau mama. Sering ngejek nggak dengan suami kalau mamamu nih. Sering ngomong yang nggak baik nggak dengan suami di hadapan anak-anak. Nah, di titik itu nanti memang tidak diberikan sakit oleh Allah Ta'ala, karena akan menjadi pelajaran. Mamanya pelajarannya begini nih, kalau mamanya waktu itu sering tidak nyalain suami, berarti sejak awal beliau akan, selain sholatnya tertib, beliau akan belajar menjadi makmum yang baik. Kalau menjadi makmum yang baik, berarti nanti ada pengurangan sesuatu yang baik. Kalau mamanya ada salah, pasti ada sering mohon ampun. Cara bicaranya bagaimana mamahmu, kan kamu ingat nih. Iya. Mamanya, mamah itu bilang, mamanya, mohon maaf nih, pokoknya protes terhadap papahmu lah.
Nah, protes ini sebulan berapa kali? Waduh, itu sering sekali kalau Sebulan aja. Nah, sekian puluh tahun itu protesnya kan kelihatan. Yang kamu dengar aja itu udah berapa kali. Nah, di titik itulah sebenarnya beliau itu, mohon maaf ya, beliau itu ya protes dengan kehidupannya umpamanya. Nah, cuma bagaimana saya bisa cerita itu? Karena saya melihat dari sampai umur 60 ke atas ini memang belum sakit. Nah, saya memperkirakan besok sakitnya itu langsung ditumpuk menjadi satu dan menuju ke arah kematian. Kenapa menuju ke arah kematian? Menujunya itu cepat. Satu, barangkali dulu cara mamahmu nyari rezeki itu halal. Kalau cara nyari rezeki halal itu berhubungan juga dengan kematian. Dengan kematiannya, dia diperpendek sakitnya. Oh, sakitnya diperpendek. Iya. Tapi kematiannya tetap. Tapi kematiannya tetap. Karena sudah terjadi. Karena memang kalau orang itu cara nyari rezekinya itu haram, sakitnya itu panjang dulu. Seperti itu. Jadi Allah itu akan memberitahu bahwa rezekimu itu memang menjadi pelajaran bagi kamu. Ya, cara nyarinya itu haram sebenarnya. Itu cara sakitnya itu panjang. Sakit, sembuh, sakit, sembuh, sakit, sembuh, seperti itu. Kenapa begitu, Pak Ustadz? Saya mengamati aja, bukan karena saya ini ya. Maksudnya supaya hartanya habis dulu gitu? Iya, Oh, gitu, Pak Ustadz? iya, itu cara Allah. Itu menandakan bahwa di hartanya dia, ini bukan mamahmu ya, yang haram itu, kenapa sakit, sembuh, nggak puas di Indonesia, keluar negeri, berobat. Iya, berobat seperti itu, ada harta yang haram sebenarnya.